Ya, kita lanjutkan perbincangan bersama Ketua MPR RI, Bapak Zulkifli Hasan. Bapak, kalau kita lihat sebenarnya ada satu nilai tersendiri, yaitu janji-janji kebangsaan Indonesia, begitu. Ini upaya untuk mewujudkannya seperti apa, Mengembalikan Pak? seluruh elemen bangsa akan keluhuran, budi, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang selama ini kita anut. Ya, inilah yang akan disampaikan dengan ini baru Indonesia, dengan dikemas tadi dengan yang ringan, mudah dimengerti, mudah dipahami, ya, sehingga nanti kita berharap nanti akan muncul kembali, ya, Indonesia yang gotong royong, Indonesia yang penuh kekeluargaan, Indonesia yang bermusyawarah bermufakat, Indonesia yang bekerja keras agar negaranya maju, Indonesia yang tidak korupsi, ya, Indonesia yang saling menghargai dan saling menghormati. Itulah yang akan menjadi perilaku, menjadi budaya, nilai-nilai luhur kita. Berkaitan tadi, bagi Pak, seluruh rakyat Indonesia. Baik, kata korupsi tadi, Pak, ini kan kita di masyarakat sendiri semakin kehilangan atau krisis keteladanan semakin mengemuka, begitu ya, Pak, ya. Artinya semakin banyak elit politik yang tadi Bapak katakan mungkin bertikai di parlemen, begitu juga ada kehidupan perilaku sosial masyarakat, banyak kejahatan dan lainnya. Ini seperti apa kalau kita lihat apa yang diharapkan oleh pimpinan MPR RI sendiri terkait gerakan ini baru ini? Kita mengembalikan, membudayakan nilai-nilai yang kita punya. Nilai-nilai dasar yang kita punya, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, yang sudah semua ada di situ. Tadi saya katakan orang luar negeri pun kagum karena kita punya falsafah, kita punya Pancasila, ya, dan tidak dipunyai kadang-kadang oleh negara lain. Kita punya nilai-nilai luhur yang terkandung di situ. Nah, hanya memang setelah dalam perjalanannya ini, ya, soal kekuasaan, soal orang ingin mau hidup instan cepat, apa-apa semua mau cepat, sehingga nilai-nilai kepatutan tadi, ya, kepatutan misalnya, ya, kepatutan apa kepatutan? Orang kan kalau sarjana ya sekolah, pendidikan. Sekarang tidak lagi malah membeli, kan sungguh tidak patut. Ada juga misalnya teman-teman kita pejabat, ya, yang mewakili rakyat, rakyatnya lagi sulit, harga-harga naik sekarang. Tapi ketemu rakyat misalnya pakai mobil yang sangat mewah, boleh saja, tapi tidak patut. Ya. Inilah yang ingin kita kembalikan, jati diri kebangsaan kita, nilai-nilai luhur, ya, kebersamaan, gotong royong, musyawarah mufakat, kepatutan, ya, etika, moral, kejujuran yang menjadi ciri khas, menjadi perilaku seluruh anak bangsa. Itu, Indri. Dalam reformasi ini banyak yang sudah kita capai, ya. Ada kemajuan, ada ini dan sebagainya, itu bebas bicara dan sebagainya, itu banyak kemajuan. Pilihan langsung, presiden langsung, banyak, ya. Kemajuan itu banyak, bukan tidak ada banyak. Dibandingkan misalnya negara-negara tetangga kita yang lain. Misalnya dengan ASEAN saja, ada yang nggak berhasil mengembangkan demokrasi. Timur Tengah nggak berhasil, kita berhasil. Jadi banyak, bukan tidak ada. Tetapi banyak juga masih ada yang belum kita selesaikan ekses daripada keterbukaan demokrasi. Misalnya terjemahan demokrasi kita itu musyawarah mufakat itu sepertinya hilang. Ya, malah terjemahannya satu orang satu suara. Pokoknya tarung berkelahi. Nah, ini kan ekses. Nah, kita akan kembalikan, luruskan. Ya, kita punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar dan lain-lain. Mari kita ikuti nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu. Musyawarah mufakat, gotong royong, kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai. Itulah budaya kita. Gitu. Dalam perjalanannya ini, Pak, kalau kita lihat untuk sosialisasi dari 4 pilar sendiri, apakah ada hambatan atau seperti apa sih mungkin dinamika? Ya, memang sekarang, Indri, kadang-kadang tidak mudah, ya. Jadi saya punya pengalaman banyak kalau ke daerah itu. Jadi kalau kita sosialisasi, kadang-kadang ada juga pemerintah daerah mengatakan, oh ini kan bukan tugas kami, ya ini urusan MPR, gitu. Bayangkan sedihnya, masa Pancasila urusan MPR, Pancasila, Undang-Undang Dasar ini kan urusan kita. Padahal pejabat juga sebagai negarawan harus juga, ya, Pak, ya. Dan harus kita wujudkan, karena ini janji-janji kebangsaan. Harus diwujudkan oleh seluruh anak bangsa, apalagi kalibernya bupati, gubernur, pemerintah daerah, pemerintah pusat, menteri, ya kan harus. Ya, tapi kadang-kadang kita menemui itu. Di masyarakat juga beberapa kesempatan kita jumpa, kita sampaikan Pancasila, itu kan urusan orang tua, gitu. Nah, inilah yang kami perbaiki, ya, mencoba metode yang lebih mudah.
metode yang lebih ringan ya. Misalnya kalau kita sosial di masyarakat, kalau ada di kampungnya rakyat itu ada masyarakat miskin tapi nggak dapat raskin, temannya Pak Lurah malah dapat. Itu bukan Indonesia. Jadi dia harus membantu agar yang miskin itu betul-betul dia tolong, dia bantu untuk dapat raskin. Dia lewat waktunya untuk mengurus ke kelurahan, membantu tangga yang miskin itu sehingga tetangga yang miskin ini dapat beras, kehidupannya menjadi baik. Ini baru Indonesia. Lebih mudah, tidak harus dia menghafal Pancasila, tidak harus dia apa itu Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dia tahu, oh ini toh yang dimaksud Pancasila itu. Itu kira-kira.